wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi ya di pemrograman web lanjut. Oke, sekarang untuk materi selanjutnya, di video sebelumnya saya bilang tentang CRUD kan. Tapi CRUD nanti kita langgahi dulu ya. Kita masuk ke materi lain dulu yang cukup penting juga untuk sebuah web, yaitu tentang API. Tulisannya itu API. Biasa orang bilang itu API. API itu apa? Kalian bisa cek di Google sendiri pengertiannya. Mana ya? Tadi saya sudah cek Google, API. Singkatannya API itu dia Application Programming Interface atau antarmuka pemrograman aplikasi pemrograman antarmuka. API. Fungsi dari API ini gini ya, API ini penting di sebuah web. Fungsinya dia ini ibarat sebuah jembatan yang menghubungkan sebuah aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Atau misalkan aplikasi A dengan aplikasi B. Ibaratnya gini, misalkan ada dua buah aplikasi A dengan aplikasi B. Aplikasi A ingin mengambil data aplikasi B. Sedangkan aplikasi A dan B ini menggunakan platform yang berbeda atau bahasa pemrograman yang berbeda. Otomatis mereka tidak connect kan, karena sudah berbeda device lah. Jadi gunanya API, dia ini sebagai jembatan, bisa menghubungkan kedua aplikasi A dan B tersebut. Jadi gunanya API ini, kalau contohnya itu misalkan gini. Contoh yang paling umum itu di e-commerce. E-commerce itu ada metode pembayaran kan, di situ tercantum semua bank. Nah itu di metode itu dia menggunakan API dari tiap bank. Kan kita tahu sendiri itu toko belanja dengan bank itu kan berbeda. Terus bagaimana mereka bisa menyatu? Kan tidak mungkin si e-commerce tersebut harus membuat sesuatu yang berhubungan dengan banknya kan. Jadi ibaratnya itu API, dia menyediakan sebuah jasa atau layanan API sehingga e-commerce tersebut dapat mengakses untuk metode pembayaran menggunakan bank tersebut. Untuk contoh yang lain sekalian bisa Google cari di internet saja. Contoh-contoh API, intinya itu API kayak begitu ya, dia semacam jembatan lah penghubung. Kayak gini, kalian bisa cek-cek cari di Google saja. Fitur-fitur API mendukung CRUD dan sebagainya, mendukung fitur MVC, controller. Pokoknya kalian cari di Google saya untuk konten API lebih lanjut. Jadi dia itu baratnya sebagai penghubung. Atau misalkan gini lagi contoh ilustrasi. Misalkan kita punya sebuah aplikasi web. Kita ingin menghubungkan dengan Instagram lah. Instagram kan itu aplikasi mobile. Gimana caranya? Padahal itu kan web dengan Instagram itu kan berbeda jenis antara web dengan mobile. Nah, gunanya API, dia bisa menjembatani sehingga kita bisa mengakses Instagram di web kita. Misalkan kalau kita ingin menghubungkannya ya. Nanti kita akan buat contohnya lebih lanjut kalau ada waktu ya yang Instagram menggunakannya, tapi nanti ya kalau lebih lanjut. Di sini saya akan gunakan contoh sederhana saja dulu, ilustrasi saja ya. Oke, kita lanjut ke webnya kita. Kemarin kan kita sudah sampai sini kan. Kita coba tambah menu baru dulu. Di sini saya akan coba gunakan API-nya Google Map ya. Jadi nanti kita akan menampilkan map di sini, Google Map. Oke, kita lanjut. Berarti ini kita buka dulu Sublime. Kita tambah menu dulu ya. Berarti aplikasi menu di mana ya? Di view, template, menu. Oke, kita tambah menu dulu. Yang ini kita copy. Tapi kita di sini saja. Kita ganti kita API map. Itu Google Map dulu ya. Alamatnya kita kosongkan dulu karena belum ada. Oke, sekarang kita buat di home-nya, kita masuk ke controller home, kita buat menunya dulu tadi ya. Mana tadi menu? Oke, home, kita buat function baru untuk menu baru tadi. Misalkan apa ya? Map saja. Map main menu, berarti ini nanti kita ganti map. Oke. Sekarang kita lihat selamat datang, ini kita hapus dulu ya, kita tidak butuh. Template halaman sudah cocok. Kita lihat
sudah, sekarang kita masuk ke mapnya. Kita buat ya di template, new file, berarti Ctrl save map.php. Oke, save. Kita tes panggil dulu ya. Kita lihat dulu, sudah ada tanda. Oke, API map. Bentar, dia belum masuk ya. Oh, sorry. Menu. Kita belum isi alamatnya ya. Berarti sini kita isikan URL dalam kurung template /map. Oke, jangan lupa PHP. Oke, kita tes, buka IP map. Ya, pack not found. Template map. Harusnya sudah ada. Mana ya? Dia not found, kita belum ada isinya mungkin. Kita coba dulu. Kita buka tag HTML. Body, kita tes. Ini masih not found ya. Kayaknya ada kesalahan. Sebentar kita cek dulu scriptnya ulang. Kenapa dia bisa not found? Oh, sorry. Ini bukan template ya, tapi home map. Kita coba. Sebentar, kita buka ulang dulu ya. Jadi, IP map. Nah, ini jual test. Oke, saya jelaskan sedikit dulu ya. Saya copy dulu ini juga. Ini kita copy ke sini. Ini kan kita beranda, berarti ini kita ganti home index. Kita save dulu beranda. Oke. Kalau kita klik beranda diarahkan ke ini ya. Saya hapus dulu ya. Defaultnya kalau saya klik beranda diarahkan ke sini. IP map ini. Jadi gini ya, maksud dari menunya. Echo set URL home index. Maksudnya ini dia masuk ke controller home di function index. Controller home, ini controller home ke function index. Kemudian yang menu satunya tadi mana? Controller home ke function map. Controller home function map. Kemudian map dia akan membuka sebuah map.php. Kalau ini tadi kan di index dia akan membuka beranda.php. Oke, ini sudah muncul ya. Kita lihat dulu. Sudah muncul. Oke, kita lanjut isi. Kita hapus dulu. Sekarang kita akan coba pasang apa ya tadi? Google Map. Di sini kita akan coba tampilkan sebuah map. Oke. Ini titelnya kita baikkan. Kita masuk ke hit dulu. Script. Kita masuk ke JavaScript-nya ya. Index. Langsung pakai. Kita langsung source. Ini kalau untuk API Google Maps kalian bisa cek di internet. Ini sudah ketentuan, jadi tidak bisa diganggu gugat yang ini. Yang ini script yang ini yang akan saya tuliskan. Maps/API. Oke, sudah ada. Sudah tutup script. Kita lanjut. Kita tidak butuh hit body.
Kita tambahkan dulu sedikit ya. Kita inisialisasikan dulu yang pertama. Setelah dipanggil library-nya ya, library Google Maps, sekarang kita inisialisasi. Initialize ini Google Map min 8 sering 8 titik 5 3 0. Ini kalau kalian masih bingung, kalian ya, menghafal saya dulu. Nanti saya jelaskan sedikit. Pokoknya hafal script saya dulu kalau untuk yang ini ya, karena masih pertama juga. Maps type ID oke, sekarang peta sama dengan new Google Maps. Map property peta. Ini mengacu ke yang ini ya, di variabel yang ini. Jadi usahakan sama ya, jangan salah tulis. Oke, saya cek dulu apakah masih ada kesalahan. Zone 9 MTV Google Maps MTV ID roadmap ya element by ID. Oke, di koma kurang sekarang. Ini untuk yang fungsi yang ini kan tadi untuk fungsi inisialisasinya. Sekarang ini untuk fungsi menampilkan load di jendelanya ya, di tampilan maksudnya. Add event add and dom listener panggil inisialisasi ini. Ini dia sudah langsung panggil ya, otomatis. Oke, titik koma. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke bodinya ya. Ini sama dengan Google Map. Stylenya, ukurannya berapa ya?
380 pixel. Oke, semoga tidak ada kesalahan. Kita tes run. Salah. Ya, dia tidak tampil. Ada kesalahan. Aduh. Perhatikan dulu. Apakah ada script yang salah? Setelah source-nya, database-nya, Google IP, Google IP.js. Oke, function inisialisasi center new Google Maps. Link ng. Terlihat lagi. Ada sebentar searching lagi dengan ID Google Maps. Map tipe ID route map. Oke, for peta new Google Maps. Map document get element by ID. Get element by ID. Google Map property peta. Google Map event add DOM listener. Window load initialisasi script. Google Map style with. Ini salah di mana ya ini? Kita coba dulu lagi, perhatikan. Dan ini window. Oh, dia belum tampil. Kesalahannya di mana nih? Ayo. Ini masalah ini. Oke, sudah tampil. Ada kesalahan sini tadi ya. Oke, ini lihat tampilannya ya. Saya refresh dulu. API Map. Oke, ini sedikit saya mau tunjukkan ya. Dulu itu kalau kita ingin tampilkan Google Map itu ini seperti ini caranya sudah benar. Tapi sekarang kita harus request API ya. Kayak kalau gini ini kan saya masih pakai API yang umum. Saya belum request. Ini bisa saya kasih besar. Kayak gini. Jadi maka dia muncul watermark kayak gini. For development purpose only. Jadi sekarang kalau kalian ingin membuat map atau menampilkan map di web kalian harus request API-nya ya di Google. Cara itu nanti kalian cek saja di Google. Ketika nanti kalian sudah dapat API-nya, kalian isikan di sini. Di sini, kalian ganti yang ininya, source-nya. Nanti dia akan siapkan yang API yang link yang sudah lengkap dengan API kalian. Sehingga ini bisa hilang for development only. Kenapa saya tidak lakukan? Saya tidak request API karena sekarang katanya itu sudah berbayar. Saya belum cek juga tapi katanya saya dengar itu di forum katanya ini berbayar sekarang sejak 2018. Jika kita ingin menampilkan sebuah map atau Google Map di tampilan web kita itu sekarang berbayar ya, nah kayak dulu. Oke, ini cara pertama ya kalau ingin menampilkan web. Cara kedua sebenarnya itu ada lagi satu cara lagi, yaitu namanya embed, bukan API tapi embed. Embed itu berarti kita menempelkan. Cara itu ini yang paling gampang. Kalian buka dulu Google Map. Aduh, salah. Google Map. Kalian buka Google Map. Lalu cari lokasi yang ingin kalian tampilkan ya. Misalkan mana UMK Kendari ini? SMP 4, Ki Hajar Mandala. Nah ini, National Memori Kendari. Kita klik, lalu pilih bagikan. Ambil yang sematkan peta. Ini iframe. Lalu copy ini skripnya atau salin HTML saja. Lalu pastekan di tempat yang kita ingin tampilkan. Misalkan di sini saya gabung dulu ya saja. Lalu tinggal pastikan saya gini. Oke, lalu kita reverse yang tadi ini. Nah ini, dia muncul di bawah ya.
tampilannya. Ini kalau kalian tidak butuh, kalian hapus saja, tinggal hapus. Tapi saya ingin membandingkan cara yang saja ya. Ini tadi cara pertama, yang di atas ini cara pertama menggunakan API, yang kedua ini gunakan embed. Sebenarnya kalau yang lebih simpel itu gunakan embed, tapi kalau secara fitur lebih bagus menggunakan API yang ini. Karena kalau kita gunakan API, kita dapat semua fungsi Google Map di Google ya. Kita bisa tampilkan Google Earth dan bisa menghitung jarak lokasi dan sebagainya. Tapi karena ini harus berbayar, maka saya sebatas untuk menampilkan saja ya. Yang penting kalian tahu dulu. Sedangkan kalau embed, kita hanya terpaku di satu lokasi saja, di satu embed lokasi kayak gini ya. Kayak pokoknya kayak gitulah. Ini tool kecilnya kita bisa perbesar. Harusnya ada ukuran di sini. Iframe, oh ini widthnya kita coba kasih besar 1000, ini kita kasih 900. Kita lihat, oh sini dia membesar. Mana? Oh ya, ini dia membesar ya. Oke, pokoknya seperti itu ya untuk masalah API. Nanti kita lanjut. Kalau ada yang ditanyakan dulu, silakan share di grup pertanyaannya. Ini untuk cara pemanggilan API Google ya. Sebenarnya pemanggilan API itu banyak caranya, nggak mesti kayak gini ya. Dan biasanya itu berbeda-beda tergantung jenis API yang kalian gunakan. Oke, nanti di video selanjutnya kita coba API yang lainnya. Kita akan coba tentang Corona, API untuk menampilkan jumlah Corona, jumlah yang terdampak Corona. Karena yang lagi musim sekarang itu. Oke, saya kira dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.